Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Kak Larin, dan di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kalian udah pernah buat karya tulis ilmiah belum? Ada yang udah pernah buat? Atau udah pernah tahu karya tulis ilmiah itu apa? Belum? Ada yang udah pernah buat makalah? Laporan? Atau proposal? Belum ya? Proposal udah? Nah, proposal itu juga termasuk ke dalam karya tulis ilmiah ini. Jadi kalau kalian udah pernah buat proposal, artinya kalian udah pernah buat karya tulis ilmiah. Oke, bisa next slide. Karya tulis ilmiah itu apa sih? Nah, karya tulis ilmiah itu karya tulis yang ilmiah. Maksudnya, ilmiah itu maksudnya berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Jadi, kalau misalnya novel, komik, terus cerpen, itu dia kan fiksi. Itu berarti tidak termasuk ke dalam karya tulis ilmiah. Next. Nah, biasanya karya tulis ilmiah itu membahas suatu topik. Contohnya teknologi, seni, sains, budaya, psikologi, agama, dan ada banyak lagi. Next. Lalu karya tulis ilmiah itu ditulis dari mana sih? Kita bisa tulis itu sumbernya dari mana sih? Nah, di sini ada 3 sumber yang kita bisa milih salah satu atau bahkan semuanya untuk menjadi sumber penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sumber pustaka. Nah, sumber pustaka ini maksudnya adalah literatur atau karya-karya sebelumnya yang digunakan untuk acuan dari karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah penelitian atau eksperimen. Kalian di sini ada yang pernah melakukan eksperimen? Percobaan? Pasti pernah ya. Nah. Oke. Lalu yang terakhir ada observasi. Ada yang tahu observasi itu apa? Pengamatan ya. Observasi pengamatan. Next. Terus jenis karya tulis ilmiah. Nah, ini jenisnya berdasarkan bentuk penyajiannya. Karya tulis ilmiah dibagi jadi 3, yaitu formal, semi formal, dan juga populer. Yang formal ini dia formatnya lengkap. Dia sangat banyak biasanya halamannya. Kalau yang formal ini contohnya skripsi, tesis, sama disertasi yang digunakan untuk syarat kelulusan ketika di perguruan tinggi. Seperti skripsi ini S1, tesis S2, disertasi S3. Oke, next. Nah, kalau yang semi formal ini yang kalian sudah pernah buat ya, kayak laporan, makalah, jurnal, proposal, itu termasuk ke dalam semi formal. Karena dia bentuknya lebih simpel, strukturnya lebih simpel daripada yang formal tadi. Biasanya juga halamannya nggak banyak-banyak banget kalau yang semi formal. Oke, lanjut. Sekarang ini yang populer. Nah, kalau populer nih suka-suka yang nulis ya, mau gimana urutannya. Yang penting bahasanya formal. Contohnya kayak artikel yang ada di majalah, koran, atau artikel yang ada di internet, kayak berita-berita gitu. Next. Nah, manfaatnya yang pertama, cari poin di sekolah. Karena kalau kalian misalnya ada tugas buat proposal atau buat makalah, laporan, itu kalian pasti punya skill nulis yang bagus kalau bisa karya tulis ilmiah. Yang kedua, meningkatkan skill menulis, pasti. Yang 3, jadi expert di bidangmu. Yang keempat, membuka kesempatan jenjang karir. Karena karya tulis ilmiah ini di dunia pekerjaan itu luas lowongannya. Jadi bisa membuka kesempatan jenjang karir. Terus yang kelima, mendapatkan pengalaman. Misalnya ada lomba karya tulis ilmiah. Nah, kalau kalian ikut itu, kalian akan dapat banyak pengalaman, mulai dari pengalaman menulis, atau bisa banyak teman, atau bisa juga mendapat juara. Yang keenam, bikin percaya diri. Jadi kalian kalau menulis itu berarti kan kalian menuangkan ide kalian di dalam sebuah tulisan. Jadi kalian
bisa jadi menjadi makin percaya diri. Next. Nah, setelah dari tadi pertanyaannya, menurut KTI itu dimulai dari mana sih? Next. Jawabannya adalah dimulai dengan berkenalan dengan riset. Nah, kenapa harus berkenalan dengan riset? Karena antara riset dan juga KTI itu punya benang merah, hubungannya sangat erat. Nah, sebelumnya riset itu apa sih? Ada yang tahu riset? Yang menurut bahasa kalian sendiri? Penelitian, oke, benar. Jadi riset itu penelitian atau penyelesaian masalah secara kritis dan ilmiah. Next. Nah, mengapa perlu riset? Yang pertama, untuk menjawab permasalahan di lingkungan sekitar kalian. Nah, misalnya nih, yang baru-baru aja, yang COVID, itu kan ada permasalahan tentang maraknya COVID di Indonesia atau di luar negeri. Nah, itu merupakan suatu masalah yang perlu diselesaikan. Nah, para ilmuwan itu menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan riset atau penelitian. Lalu didapatkanlah sebuah solusi berupa vaksin. Karena vaksin itu tadi didapat dari eksperimen kan, benar. Eksperimen observasi. Sehingga bisa menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah harus dengan ilmiah, secara ilmiah. Terus yang kedua, untuk sarana menciptakan atau mengembangkan inovasi dari produk atau jasa. Nah, output dari riset berupa karya ilmiah, terus berupa buku ajar atau buku teks. Nah, buku ini juga termasuk ke dalam hasil dari riset. Jadi dalam menulis buku ini itu perlu dilakukan riset. Jadi bukan hanya karangan belaka, tapi perlu dilakukan penelitian. Yang ketiga, HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Terus ada output lain berupa model atau desain. Itu juga perlu riset. Next. Nah, sekarang gimana sih cara nulis KTI yang baik? Next. Jawabannya adalah harus tahu struktur karya ilmiah yang baik, yaitu ada judul, abstrak, pendahuluan, literatur review, metode, analisis dan pembahasan, penutup, lalu daftar pustaka. Next. Nah, sekarang akan kakak bahas satu-satu ya. Yang pertama, judul. Nah, judul ini kan otaknya di atas. Dia pertama kali dibaca. Jadi, tipsnya kalian harus membuat judul yang menarik, informatif, lalu mengundang rasa penasaran. Sehingga, kalau pertama kali membaca judul itu terus merasa tertarik, pasti akan dilanjutkan untuk membaca karya tulis ilmiah kalian. Next. Yang kedua ada abstrak. Lanjut. Nah, abstrak ini contohnya kayak gini ya. Nggak kelihatan. Proyektornya. Lalu, abstrak itu apa sih? Abstrak itu singkatnya adalah rangkuman dari isi karya tulis ilmiah. Jadi sebelum pembaca itu membaca keseluruhan dari karya tulis ilmiah, biasanya pembaca membaca judul terlebih dahulu, terus membaca abstraknya, karena abstraknya ini kan rangkuman dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, rangkumannya berisi rangkuman dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi untuk tipsnya, abstrak harus ditulis sebaik mungkin untuk kesan pertama. Next. Terus yang ketiga ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tuh kayak mengenalkan, yaitu mengenalkan apa sih yang nanti akan dibahas di karya tulis ilmiah tersebut. Biasanya orang-orang itu nganggap sepele pendahuluan, padahal ini tuh penting karena dia yang akan mengenalkan inti permasalahan yang ada di karya tulis ilmiah. Nah, isi dari pendahuluan itu diibaratkan ke piramida terbalik ini ya. Yang pertama pasti awal-awalnya bahas tentang masalah umum dari topik yang akan dibahas, lalu masalah khususnya, lalu mengerucut ke gap. Gap ini apa? Ada yang tahu? Gap. Nah, jadi gap itu merupakan apa sih yang spesial dari karya tulis ilmiah ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau dibandingkan dengan karya tulis ilmiah yang ada. Itu gap. Oke, next. Selanjutnya adalah literatur review.
Jadi literatur review ini merupakan sumber-sumber atau tinjauan pustaka yang digunakan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari mana sih kita ambil tinjauan pustaka atau literatur tersebut? Jawabannya adalah dari jurnal, bisa nasional atau internasional. Nah, sangat disarankan untuk tidak mengambil literatur dari artikel-artikel yang ada di Google, karena itu belum tentu kebenarannya. Karena siapapun kan bisa nulis artikel itu, jadi sebaiknya tidak digunakan karena kebenarannya belum pasti. Lalu untuk jurnal tersebut, kita juga harus milih nih jurnal yang akan digunakan itu yang gimana. Nah, disarankan untuk menggunakan jurnal yang tidak terlalu lama. Karena penelitian itu kan terus update ya. Jadi kalau kita menggunakan penelitian yang sudah lama, takutnya penelitian yang sudah lama tersebut sudah dibantah oleh penelitian lainnya. Jadi sudah tidak bisa digunakan. Lalu untuk mencari jurnal yang nasional atau internasional, kalian bisa cari di Google Scholar atau Google Cendekia ya. Jangan menggunakan yang Google biasa itu, karena kalau menggunakan Google yang biasa itu nanti kalau kalian search itu pasti akan kecampur dengan artikel-artikel. Atau bisa juga langsung ke situs kayak Science Direct, Scopus atau IEEE. Lalu kalian juga bisa menggunakan buku teks kayak gini, itu bisa kayak gini.